Bagian 3. Peran Malaikat Malik saat kiamat. Lebih dari 1000 kata. Hari kiamat adalah puncak dari segala penciptaan, saat ketika seluruh makhluk akan menghadapi keadilan Allah yang sempurna. Dalam Al-Quran, kiamat digambarkan dengan detail yang menakjubkan, dan peran Malaikat Malik sebagai penjaga neraka menjadi sangat signifikan pada fase ini. Ketika hari kiamat tiba, tugas Malaikat Malik yang sebelumnya bersifat persiapan dan pengawasan berubah menjadi pelaksanaan hukuman yang nyata bagi mereka yang telah ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka. Al-Quran menyebutkan neraka sebagai salah satu elemen utama dalam peristiwa kiamat, dan Malaikat Malik dengan otoritasnya berdiri sebagai pelaksana kehendak ilahi yang tidak dapat ditawar. Kiamat dimulai dengan tanda-tanda besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti tiupan sangkakala pertama oleh Malaikat Israfil, yang dikenal sebagai Nafkhah Al-Faza atau Nafkhah As-Sa'a, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkanlah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Setelah tiupan pertama, seluruh kehidupan berhenti, dan setelah tiupan kedua yang disebut Nafkhah Al-Qiyamah, semua makhluk dibangkitkan kembali untuk menghadapi hari kiamat. Pada saat ini, Malaikat Malik dan neraka yang dijaganya mulai memainkan peran aktif, karena neraka dibawa ke hadapan makhluk untuk dilihat sebagai wujud nyata dari azab Allah. Dalam surah At-Takwir ayat 1-14, Al-Quran menggambarkan suasana kiamat dengan penuh dramatis. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila neraka dinyalakan. Ayat dan apabila neraka dinyalakan, Arab, wa idzal jahimu su'irat, menunjukkan bahwa neraka yang sebelumnya dalam keadaan siaga, kini dinyalakan sepenuhnya untuk menerima penghuninya. Malaikat Malik sebagai penguasa neraka bertanggung jawab atas proses ini. Ia memastikan bahwa neraka siap dengan api yang membakar, pintu-pintu yang terbuka untuk golongan tertentu, dan hukuman yang telah ditetapkan Allah mulai dilaksanakan. Saat kiamat terjadi, neraka tidak lagi hanya menjadi ancaman atau bayangan, melainkan realitas yang dilihat oleh semua makhluk. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19-94, Allah berfirman, "Dan neraka diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah yang dahulu kamu sembah selain Allah? Adakah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?" Maka mereka bersama-sama dilemparkan ke dalam neraka, mereka dan apa yang mereka sesatkan itu. Malaikat Malik bersama malaikat-malaikat penjaga lainnya yang disebut Zabaniyah dalam surah Al-Muddaththir ayat 30-31 mengambil peran aktif dalam melemparkan para pendosa ke dalam neraka sesuai perintah Allah. Ketegasan dan kekuatan malaikat Malik terlihat jelas pada saat ini, karena ia tidak memberikan ruang bagi ampunan atau belas kasihan. Tugasnya adalah menjalankan keadilan ilahi tanpa kompromi. Peran Malaikat Malik saat kiamat juga terkait dengan proses pengelompokan makhluk berdasarkan amal mereka. Dalam surah Al-Hijr ayat 44, Allah menyebutkan bahwa neraka memiliki 7 pintu. Neraka itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Malaikat Malik mengawasi pembagian ini, memastikan bahwa setiap golongan, baik orang-orang munafik, musyrik maupun kafir, dimasukkan ke pintu yang sesuai dengan dosa mereka. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 41-44, Allah menggambarkan nasib golongan kiri yang masuk neraka. Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu. Berada dalam angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Malaikat Malik memimpin malaikat-malaikatnya untuk menyeret dan memasukkan mereka ke dalam neraka, sebagaimana digambarkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47-50. Peganglah dia, lalu seretlah dia ke tengah-tengah neraka, Jahanam. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Saat kiamat, Malaikat Malik juga menjadi saksi atas keputusasaan para pendosa yang menyadari nasib mereka.
Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 yang telah disebutkan sebelumnya, penghuni neraka berseru kepadanya, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Namun jawabannya tegas, "Kamu akan tetap tinggal di sini." Dialog ini terjadi setelah mereka dimasukkan ke neraka pada hari kiamat, menunjukkan bahwa malaikat Malik tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan Allah, melainkan hanya melaksanakan perintahnya dengan penuh ketepatan. Ketegasannya ini mencerminkan sifat malaikat yang disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Neraka pada hari kiamat juga digambarkan sebagai makhluk yang hidup dan berbicara, menambah dimensi kengeriannya. Dalam surah Qaf ayat 30, Allah berfirman, "Pada hari itu kami berfirman kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh?" Maka ia menjawab, "Apakah ada tambahan lagi?" Malaikat Malik sebagai penguasa neraka pastilah berinteraksi dengan kehidupan neraka ini, memastikan bahwa setiap penghuni ditempatkan sesuai kehendak Allah. Ketika neraka penuh dengan jin dan manusia yang durhaka, seperti disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 13, Malaikat Malik mengawasi proses ini dengan ketelitian yang sempurna. Peran Malaikat Malik saat kiamat juga melibatkan pengawasan terhadap azab yang bervariasi sesuai dosa masing-masing individu. Dalam surah An-Naba ayat 21-25, Allah menyebutkan, "Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat mengintai bagi orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah." Malaikat Malik dan malaikat-malaikatnya bertugas menuangkan air mendidih, memberikan nanah sebagai minuman, dan melaksanakan berbagai bentuk azab yang digambarkan dalam Al-Quran seperti rantai dan belenggu dalam surah Al-Insan ayat 4. "Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala." Saat kiamat, Malaikat Malik juga menjadi bagian dari pemandangan yang menakutkan bagi mereka yang melihat neraka dari dekat. Dalam surah Maryam ayat 71-72, Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun dari kamu, melainkan akan mendatangi neraka itu." Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang sudah ditentukan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Malaikat Malik berdiri sebagai penjaga yang menyambut kedatangan semua makhluk, sementara Allah memisahkan antara yang bertakwa dan yang zalim. Bagi yang zalim, ia menjadi sosok yang menyeret mereka ke dalam api neraka tanpa ampun. Pada hari kiamat, Malaikat Malik adalah simbol keadilan yang tak tergoyahkan. Ia tidak memiliki emosi pribadi atau kebencian terhadap penghuni neraka. Tugasnya murni menjalankan perintah Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 103, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang selamat tidak mendengar kegaduhan besar dari neraka, sementara Malaikat Malik memastikan bahwa kegaduhan itu, jeritan dan tangisan para pendosa, terdengar oleh mereka yang dihukum sebagai bagian dari azab mereka. Bagian 4, Malaikat Malik pasca kiamat. Hingga kekekalan lebih dari 1000 kata, setelah hari kiamat usai dan keputusan Allah telah final, Malaikat Malik memasuki fase terakhir dari tugasnya yang abadi, mengawasi neraka dan penghuninya hingga kekekalan. Dalam ajaran Islam, neraka bukan sekadar tempat hukuman sementara bagi sebagian penghuninya, melainkan tempat tinggal permanen bagi orang-orang kafir dan musyrik yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Al-Quran menegaskan sifat kekal ini dalam beberapa ayat, dan Malaikat Malik sebagai penjaga neraka menjadi pelaksana utama dari hukuman yang tidak pernah berakhir tersebut. Peran ini mencerminkan keadilan ilahi yang sempurna dan ketetapan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Setelah kiamat, neraka menjadi rumah bagi mereka yang telah ditetapkan Allah sebagai penduduknya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 yang telah disebutkan sebelumnya, penghuni neraka berseru kepada Malaikat Malik, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Namun,
Jawabannya tegas, kamu akan tetap tinggal di sini. Ayat ini menunjukkan bahwa pasca kiamat, malaikat Malik tidak hanya bertugas menjaga neraka, tetapi juga memastikan bahwa penghuninya tidak memiliki harapan untuk keluar atau mengakhiri penderitaan mereka. Kekekalan hukuman ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, sekiranya kami dapat kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Malaikat Malik dengan otoritasnya memastikan bahwa pintu-pintu neraka terkunci rapat, sesuai dengan surah Az-Zumar ayat 71-72. Dan orang-orang yang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, dibukalah pintu-pintunya. Masuklah kamu ke dalamnya lalu tinggallah di dalamnya selama-lamanya. Pasca kiamat, malaikat Malik memimpin malaikat-malaikat penjaga neraka yang disebut Zabaniyah untuk melaksanakan berbagai bentuk azab yang telah ditetapkan Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah menggambarkan malaikat-malaikat ini sebagai kasar dan keras yang tidak pernah membangkang perintahnya. Mereka bertugas menuangkan air mendidih, memberikan nanah sebagai minuman, dan mengikat penghuni neraka dengan rantai dan belenggu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Malaikat Malik, sebagai pemimpin mereka, mengawasi setiap detail hukuman ini, memastikan bahwa azab dilaksanakan sesuai dengan dosa masing-masing individu atau golongan, sebagaimana neraka memiliki 7 pintu untuk 7 kelompok pendosa, QS. Al-Hijr 44. Neraka pasca kiamat adalah tempat dengan azab yang bervariasi dan terus-menerus diperbarui. Dalam surah An-Naba ayat 21-25, Allah menyebutkan, sesungguhnya neraka jahanam bufen, bagi orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah. Malaikat Malik memastikan bahwa penderitaan ini berlangsung tanpa henti. Dalam surah Hud ayat 106-107, Allah berfirman, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan kesukaran. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Kekekalan ini adalah hukuman yang tidak dapat diubah, dan malaikat Malik menjadi penjamin bahwa tidak ada jeda atau keringanan bagi penghuni neraka. Salah satu aspek menarik dari peran malaikat Malik pasca kiamat adalah interaksinya dengan neraka itu sendiri, yang digambarkan sebagai entitas yang hidup dalam surah Qaf ayat 30. Pada hari itu kami berfirman kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka ia menjawab, apakah ada tambahan lagi? Malaikat Malik, sebagai penguasa neraka, memiliki hubungan langsung dengan kehidupan neraka ini, memastikan bahwa ia terus menjalankan fungsinya untuk menghukum penghuninya. Ketika neraka penuh dengan jin dan manusia, seperti disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 13, malaikat Malik mengatur agar setiap penghuni tetap berada di tempatnya tanpa ada kemungkinan pelarian atau pengurangan azab. Pasca kiamat, azab di neraka juga bersifat dinamis. Kulit penghuni yang terbakar akan diperbarui untuk terus merasakan siksaan. Dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Malaikat Malik dan malaikat-malaikatnya bertugas melaksanakan proses ini, menunjukkan bahwa hukuman neraka bukanlah statis, melainkan berulang dan terus-menerus, sesuai dengan keadilan Allah yang sempurna. Malaikat Malik juga menjadi saksi atas keputusasaan abadi para penghuni neraka. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 103-104, Allah menggambarkan,
Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahanam. Api menjilat muka mereka dan mereka di dalamnya dalam keadaan muram. Malaikat Malik tidak memberikan harapan palsu atau keringanan. Ia hanya menyampaikan realitas yang telah ditetapkan Allah sebagaimana terlihat dalam ketegasannya di surah Az-Zukhruf ayat 77. Hingga kekekalan, Malaikat Malik tetap setia pada sifatnya sebagai malaikat yang taat, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ia tidak memiliki emosi pribadi terhadap penghuni neraka. Tugasnya adalah murni pelaksanaan perintah Allah. Dalam surah Ghafir ayat 49-50, penghuni neraka memohon kepada malaikat penjaga. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja." Mereka menjawab, "Bukankah Rasul-Rasulmu telah datang kepadamu membawa keterangan-keterangan?" Malaikat Malik sebagai pemimpin penjaga menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi mereka yang telah menolak kebenaran di dunia. Pasca kiamat, neraka juga menjadi kontras abadi dengan surga, tempat tinggal orang-orang beriman. Dalam surah Al-Insan ayat 13, Allah menyebutkan tentang surga. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang menyiksa. Sementara itu, Malaikat Malik memastikan bahwa neraka tetap menjadi tempat penderitaan tanpa akhir, dengan angin panas, air mendidih, dan naungan asap hitam. QS Al-Waqi'ah 42-44. Perbedaan ini adalah wujud dari janji Allah yang pasti, dan Malaikat Malik adalah penjamin bahwa janji azab itu terpenuhi. Hingga kekekalan, Malaikat Malik tetap berdiri sebagai simbol ketegasan dan keadilan. Ia tidak pernah lelah atau berhenti, karena malaikat tidak memiliki sifat manusiawi seperti kelelahan atau belas kasihan. Tugasnya yang abadi adalah pengingat bagi manusia di dunia, bahwa pilihan mereka memiliki konsekuensi yang kekal, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Malaikat Malik, dari penciptaannya hingga kekekalan, adalah wujud dari ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan kehendaknya tanpa celah. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.